Oke, selamat datang di Kaktus Jendela. Selamat datang teman-teman semuanya di channel kami, di channel Kaktus Jendela. Dan kali ini saya akan bersama dengan teman saya sendiri, ya teman dulu ya, kita dulu sering ketemu, tapi udah lama gak ketemu dan tiba-tiba dapat kabar, wah kabarnya masya Allah sekali. Ya, kita di sini bersama dengan Konita. Ya, halo Konita. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Sekarang aktivitasnya ngapain? Untuk sekarang sih masih ini sih fokus latihan. Fokus latihan. Oh ya, jadi teman-teman, kita di sini tuh kedatangan atlet nasional ya, masya Allah. Kemarin juara 1 di Para Games ya? Iya, di Para Games. Para Games ASEAN 2000 berapa itu? 2022. 2022. Masya Allah dapat medali Mas, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi kalau mau menuju ke situ tuh tahapnya berapa? Maksudnya seleksinya? Untuk seleksinya sih dari awal mungkin kita seleksi di kabupaten, provinsi, kemudian baru nasional. Oh, baru nasional. Oh, gitu ya. Iya. Tapi berapa banyak yang diseleksi itu kemarin? Untuk setiap event itu nggak sama sih. Oh. Jadi untuk di kabupaten sendiri, untuk saya sendiri itu nggak ada lawannya. The one and only ya, yes. Masya Allah. Untuk di kabupaten, tapi untuk di provinsi itu ada dari Sleman. Oh, dari Sleman. Oh, jadi berdua. Berapa? Untuk Sleman itu ada 2 atlet sih. Oh, 2 atlet. Tapi dia juga cabangnya bulu tangkis. Iya, bulu tangkis. Oh, gitu. Kenapa kok milihnya bulu tangkis, nggak ambil basket kayak gitu? Atau memang sudah jadi hobi? Itu sih awalnya cuman kepo aja sih. Apa itu badminton? Oh, gitu. Berarti dulu awalnya coba-coba. Iya, awalnya sih aku lebih hobi ke volley sebenarnya. Oh, juga bisa volley juga. Bisa. Masya Allah. Oh, luar biasa. Tapi sekarang masih sering ikut volley? Kalau volley udah off sih. Terus lebih mendalami yang badminton. Yang badminton. Tapi kalau misalnya main volley gitu masih bisa ya diadu lah ya? Iya. Servis aja lah. Servis aja. Kalau kalau volley itu jumping ya atau apa? Jumping kayak gitu. Oh, tapi kalau itu tuh masuknya klub atau apa? Yang apa? Yang ketika kamu mau masuk kan kamu udah bisa lolos sampai ke nasional ya, maksudnya mewakili nasional untuk ke internasional ya. Internasional kan itu? Iya. Ya, ke internasional dapat emas kayak gitu kan. Lewatnya apa gitu loh? Ataukah klub atau lewat sekolah atau lewat apa gitu? Bukan sih. Jadi saya sendiri lebih dulu lewat ini NPC namanya. NPC. Iya, NPC. Oh, NPC itu singkatan dari National Paralympic Committee. Oh, Paralimpik yang dibawahi oleh ini dinas juga? Iya, dari dinas. Oh, gitu. Pemda. Oh, jadi ini ya, memang ada wadahnya di situ ya untuk itu memang wadah para difabel sih, tapi itu lebih ke olahraga. Ke olahraga. Jadi khusus olahraga tok di situ ya? Iya, benar. Kalau dari sini cabangnya ada berapa cabang yang mewakili dari DIY? Dari DIY itu yang saya tahu itu ada 8 cabur. 8 cabur. Yang dapat emas apa aja kemarin? Yang dari Jogja. Untuk mewakili ASEAN. Kemarin untuk jumlah medalinya saya kurang tahu sih. Tapi untuk cabang yang diikuti itu ada bulu tangkis, terus catur, tenis meja, sama tenis lapangan. Tenis lapangan. Itu 8. Berarti kalau kayak gitu tuh ini ya, berapa bulan sih maksudnya proses untuk kalian tahap masuk sampai ke situnya? Kalau untuk yang ASEAN Para Games kemarin kan itu kami juga diseleksi dari event Peparnas namanya. Oh, Peparnas. Sebelumnya ada Peparnas di Papua. Peparnas itu apa? Dia maksudnya apa, event apa gitu loh? Tingkat nasional. Ya, jadi Peparnas itu setara dengan PON. Oh, iya. Dari situ untuk yang mendapat medali diberi kesempatan untuk ikut di event Peparnas. Ya.
Untuk event ini di yang di ASEAN. ASEAN Para Games. Oh, berarti dari Peparnas kemarin yang juara dia masuk ke ASEAN. Dan dari 8 cabur itu yang diambil cuman itu tadi badminton, tenis lapangan, tenis meja sama catur. Kalau catur tuh sebenarnya ini ya, olahraganya olahraga ke otak ya. Kalau nggak nyampe, waduh, udah langsung kesekang dari awal. Gitu. Tapi ini dulu motivasinya apa sih untuk sampai jadi atlet tuh? Lebih ke pengen tahu aja sih. Oh, jadi berarti dari awal cuma apa sih kayak gitu ya, coba-coba cari pengalaman, lebih ke cari pengalaman, coba-coba berhadiah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi nggak ada, mestinya dari dulu apakah ada aku besok pengen jadi atlet gitu tuh, emang sebuah cita-cita atau bukan gitu loh? Ya, cita-cita ada juga sih, pengen jadi atlet. Ada. Tapi figur yang menjadikan kamu semangat apa ada nggak sih gitu loh? Kalau untuk di badminton sendiri ada Susi Susanti. Oh, emang dia bagus banget sih. Dari dulu legend, mamaku juga suka itu. Susi Susanti, gitu. Tapi kalau misalnya kan kalau difabel sama yang biasa kan beda ya? Beda. Tapi kalian sering ketemu nggak sih? Atau ada sesuatu yang bisa membuat kalian satu forum gitu, ada nggak? Sama yang umum? Ya, sama yang umum. Ada. Kemarin di event ini Porda Peparda, kita itu satu event dan kita untuk seperti opening dan penutupan eventnya itu kita jadi satu. Oh, gitu. Berarti tapi nggak ada yang kayak kayak forum gitu ya? Nggak ada sih. Misalnya kayak himpunan semua atlet yang umum dan yang difabel gitu, ada nggak? Kalau untuk di umum itu lebih ke KONI mungkin ya. Tapi kalau untuk kalau difabel itu di NPC. Dan kita tuh NPC dan KONI setahu saya udah setara. Jadi mereka sebanding ya, satu letting atau apa ya? Satu level gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya berarti kalau dimasuk ke NPC itu kamu atas saran orang atau aku pengen masuk ke sini gitu? Atas saran orang sih kalau saya pribadi. Coach gitu ya? Bukan sih, dulu saya pertama kali masuk NPC itu SMP. Jadi SMP itu di SMP saya, SMP Negeri 2 Kokap itu ada kelas inklusi. Oh, inklusi. Ya, itu inklusi. Gimana tuh kelas inklusi itu? Kelas inklusi itu untuk para difabel. Tapi yang dia itu mampu untuk di sekolah umum. Disekolahkan umum. Tuh. Dari situ saya sudah disarankan sama guru saya untuk coba masuk di NPC ya. Di NPC ini merupakan wadah khusus difabel, tapi untuk khususnya olahraga. Dan saya pribadi sih mungkin udah kelihatan sih dari guru dari dulu. Kamu kayaknya untuk di olahraga masuk masuk. Terus coba dulu gitu. Berarti kalau NPC itu dia ini ya, banyak dari kalangan umur paling bawah berapa itu berarti? Kalau untuk NPC itu tidak dibatasi umur sih setahu saya. Jadi semampu mereka. Kalau paling muda sementara berapa tahun di NPC itu sendiri? Kalau setahu saya sih SD sih rata-rata. Oh, SD? SD. Bahkan SD ada ya? Ada. Tapi kalau SD dia ini nggak sih tandingannya sesama dengan umur atau apa kalau mereka? Sesama klasifikasi difabelnya. Jadi kalau umur itu tidak mematok. Nggak jadi patokan ya? Tidak menjadi patokan. Oh. Jadi mereka tuh bisa lawan yang tua-tua. Bisa. Oh gitu. Jadi walaupun dia masih SD, masih SMP, dia bisa bertemu yang umur 30-an sekian ya berarti? Bisa. Berarti kalau olahraga lebih ke kualitas bermain gitu ya? Tapi dulu pernah nggak ngerasa, misalkan kayak kok aku nggak bisa ikut yang seperti orang-orang pada umumnya, dulu pernah merasa kayak sedih gitu nggak sih? Ya pernah lah pastinya. Gitu. Ya. Tapi ini ya masih semangat untuk dalam mengejar mimpi-mimpi itu sendiri. Iya benar. Saya juga begitu masuk di NPC kayak semangatnya tuh lebih membawa sih. Oh ternyata di sini tuh ada yang lebih parah dari saya gitu. Jadi kayak
mereka tuh juga menambah semangat saya untuk lebih bangkit gitu. Gitu, Masya Allah. Jadi memang teman-teman itu penting banget ya. Teman-teman yang baik itu bisa membawa kita untuk yang lebih baik juga. Tapi orang tua mendukung ya untuk ikut-ikut seperti ini? Alhamdulillah sangat mendukung. Masya Allah. Senang sih lingkungan mendukung, teman-teman mendukung, diri sendiri juga ada kemauan. Kalau Bapak pernah ini nggak, maksudnya kayak ojo melu-melu kayak gitu, atau belum sudah pernah. Dari awal udah ini mengizinkan? Dari awal adanya event yang saya ikuti, orang tua sangat mendukung. Jangan memikirkan untuk menang, tapi menang kalah itu urusan belakang. Kita itu cari pengalaman yang pertama. Orang tua selalu mengatakan seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang ini ya, orang tua tuh ya penting buat pengalamanmu aja. Iya, benar. Jadi orang tua tuh nggak mematok untuk kamu harus menang, enggak. Tapi pengalamanmu yang penting. Masya Allah. Tapi dulu pernah kalah nggak? Alhamdulillah sih dari awal ikut event belum pernah. Masya Allah. Jadi menang terus ya. Paling minimal dapat apa nih? Kemarin dapat perunggu. Tapi kok kayaknya aku lihat di postingan Instagrammu ada ini ya, apa namanya, main ganda. Pernah main ganda juga? Itu pertama kali saya ikut dan pertama kali saya mengenal permainan ganda itu. Oh gitu. Itu tapi main di mana yang ganda itu? Itu di tingkat ini ASEAN kemarin, Asian Para Games. Oh, yang Para Games kemarin malah ganda? Iya, itu pertama kali saya ketemu juga sama mereka dan pertama kali saya bermain bareng ganda gitu. Aduh, aku malah jadi merinding sendiri. Masya Allah, gitu. Tapi orang yang temen kamu, yang pasangan kamu itu satu umuran atau dia juga lebih tua malahan? Kalau yang untuk ganda mix dia lebih tua sih, soalnya dia juga udah berkeluarga. Tapi kalau untuk yang ganda putri itu kita seumuran. Jadi enak ya kalau seumuran ya. Buat komunikasi lebih nyaman lah pastinya. Gitu, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ganda sama tunggal sensasinya lebih enakan mana? Kalau untuk sekarang sih enak ini sih ganda. Oh, enak ganda, soalnya nggak capek ya? Iya. Lari-lari. Kalau yang lawan paling susah mana? Yang selama sejauh ini kamu ikut yang internasional? Untuk internasional kemarin juga baru pertama kali saya ikut. Untuk kemarin itu dari yang ASEAN, itu dari ini Thailand. Oh, Thailand. Thailand malah paling susah ya? Iya, jadi untuk di olahraga untuk difabelnya itu ada kelasnya. Untuk klasifikasinya. Jadi untuk tingkat keberatan sama lebih ringan lah katakan. Keberatan tuh berat gimana? Dalam artian mungkin kalau untuk di bulu tangkis ya, dia kesulitan dalam lari misalnya. Berarti dia bisa masuk di kelas yang separuh lapangan. Jadi itu tuh ada klasifikasinya juga. Iya, ada klasifikasinya. Kukira ini ya semuanya tuh sama. Masih jadi nggak satu lapangan full besar. Lapangan. Tapi itu berarti berapa bagian? Kalau untuk di NPC untuk klasifikasinya itu ada, setahu saya itu ada 6 klasifikasi. Jadi untuk klasifikasi 1 namanya SL1 itu untuk para kursi roda. Jadi berkursi roda semua. Itu SL1 dan SL2. Kalau untuk SL1 itu biasanya mereka yang sama sekali tidak bisa jalan. Tuh, kayak lumpuh atau apalah itu. Untuk kelas SL2 itu untuk yang para amputasi. Amputasinya semua atau satu? Salah satu. Berarti kalau semua dia masuknya ke yang kursi roda? Bisa masuk di yang ini SL1 yang kursi roda sama itu ya? Kursi roda juga. Kalau saya pribadi di SL3. Jadi SL3 itu mainnya cuma setengah lapangan. Jadi setengah lapangan gitu ya? Iya. Kalau setengah lapangan tuh, tapi lapangannya sama ukurannya atau? Sama, tapi cuman kita mainnya di setengahnya, garis tengah. Tapi kalau outnya tetap sama seperti permainan full. Tapi cuman ukuran lapangannya lebih kecil. Berarti yang dikecilkan lapangannya ya. Gitu. Berarti tapi pola permainannya tetap sama. Iya. Peraturannya juga sama.
Oh gitu, kukira semuanya ini masuk beda. dalam satu ini ya, Iya. satu apa namanya, sama kayak yang umum-umum gitu ya. Beda. Terus untuk yang kelas 4 sampai kelas 6 itu full lapangan. 4 sampai 6 Iya. itu gimana kalau yang 4 sampai 6 tuh? Maksudnya Kalau 4 atau kelas 4? SL4 itu sama-sama kaki, tapi dia masih mampu untuk menjangkau keseluruhan lapangan. Oh, kalau kualifikasinya gimana yang bisa masuk ke situ? Contohnya? Itu ini sih, jadi kita pakai dokter. Jadi nggak cuman pakai pengamatan mata, tapi kita pakai dokter. Jadi yang menentukan yang menentukan ini mampu satu lapangan atau tidak itu dokter. Oh, Masya Allah. Jadi begitu masuk itu kita ketat juga. Oh gitu, berarti benar-benar seleksinya ini ya? Seleksi ibaratnya kayak luar dalam gitu lah. Tapi itu tuh biasanya difabelnya di bagian apa yang 4 sampai 6 itu loh? Maksudnya kan sepertinya dia bisa menguasai satu lapangan gitu ya? Kalau untuk 4 itu masih sama-sama kaki, tapi kalau yang kelas SL4 itu masih ringan. Oh, dia masih bisa lalu lalang gitu? Iya, biasanya dia cuman tinggi sebelah atau apa gitu. Oh iya. Kalau untuk SL5 itu untuk kelas tangan. Kelas tangan itu gimana? Difabel di tangan. Dia di tangan tuh gimana ininya? Maaf, biasanya kan ada yang tangan cuman sesiku gitu. Entah amputasi, entah dari lahir itu. Tapi salah satu atau keduanya? Tergantung. Kalau misalnya dia keduanya tapi salah satu masih bisa pegang raket, itu masih bisa masuk. Oh, tapi dia masuknya yang SL5? Iya, SL5. Oh, berarti walaupun dia bisa kakinya kemana-mana? Secara normal kan kaki bisa melangkah. Bisa langkah kemana-mana gitu ya? Ya, untuk SL6 atau SU6 itu biasanya untuk yang yang mini-mini. Oh, gitu. Iya. Tapi itu semuanya main jadi satu ya itu ya? Iya, main jadi satu. Kalau misalnya gitu tuh nilainya gimana? Poin tetap sama. Oh, tetap 21 ya? Iya, 21. Oh, berarti cuma beda di ukuran lapangan sama itunya ya? Beda di ukuran lapangan. Oh, gitu. Kalau misalnya pakai kursi roda dia ukurannya juga ini? Ukurannya juga separuh. sama? Dia separuh juga, separuh lapangan. Setengah lapangan. Oh, kalau pakai kursi roda agak sedikit repot ya sebenarnya ya. Ya, bagi yang tidak pernah ya mungkin susah sih. Ya. Soalnya aku aja dorong gitu untuk belokin ya. Tak dorong aja susah banget gitu ya. Oh, jadi luar biasa ya Allah. Kadang tuh orang-orang yang normal kayak gitu tuh malah untuk jalan kemana gitu aja udah mager ya. Iya, benar. Padahal orang-orang yang dia memiliki nilai khusus dari Tuhan, dia malah punya semangat yang tinggi. Soalnya kemarin aku juga lihat di TV yang volley itu, Masya Allah, aku sampai nangis lihatnya. Jadi kan dia duduk ya semuanya ya. Benar, duduk semua. Gitu. Masya Allah. Tapi ini ya, aktivitas sekarang berarti full di atlet ini atau masih ada kerja, kuliah atau gimana? Untuk kuliah belum sih. Mungkin kalau kerja ya kerja sampingan di warung. Saya sendiri udah ada usaha warung. Masya Allah, teladan banget ya, idaman sekali ya Allah. Oh gitu, warung di rumah juga? Buka di rumah? Itu dulu juga hasil dari ini sih. Dari di atlet ini ya? Masya Allah. Nek wong gemi gitu. Kalau jadi kata orang-orang tua kan, wong sing gemi iki bakalan untung kayak gitu ya. Amin. Iya. Pokoknya semangat terus. Kalau di atlet latihannya rutinnya setiap apa itu? Setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu berarti liburnya cuma beberapa hari kan ya? Liburnya cuma Rabu sama Ahad. Ahad toh. Oh gitu. Terus kalau latihannya juga satu DIY atau satu kabupaten? Saya ikut di 2 tempat. Jadi saya ikut yang di kabupaten juga dan ikut di provinsi juga. Kalau untuk jadi provinsi kan saya berarti udah wakil kabupaten. Wakil kabupaten ya. Tuh kalau yang di kabupaten emang saya status juga
ikut NPC kabupaten, jadi saya tetap ikut juga latihan di kabupaten itu. Oh gitu. Oh berarti itu yang NPC ya? Iya. Yang ngelola latihannya juga itu ya? Tapi dari sini berapa orang anggota NPC-nya yang benar-benar atletnya loh, bukan pengurusnya? Untuk jumlah kurang tahu sih saya pribadi, saya juga anggota kan, bukan pengurus, jadi kurang tahu untuk jumlah. Kalau latihan berapa orang yang berangkat biasanya? Kalau yang di kabupaten, kalau di kabupaten untuk keseluruhan itu ada 17 atlet. Oh banyak juga ya, 17. Ya. Itu kalau ada ini event mereka ikut semua atau dibagi sih? Kalau misalkan NPC masih seleksi lagi. Oh berarti di dalam masih diseleksi juga ya? Walaupun kita latihan bareng gitu, tapi kita belum tentu ikut semua. Oh kita gitu. masih diseleksi lagi. Saya juga ada keterbatasan jumlah atlet. Tuh, kita dibatasi untuk setiap kabupaten untuk di event daerah. Oh gitu. Jadi setiap event tuh kita dibatasi untuk jumlah atlet gitu. Masya Allah. Berarti kalau dari provinsi berapa maksimalnya dari kabupaten? Kalau provinsi itu biasanya kita ambil dari event namanya Peparda. Yang setara dengan Porda. Oh, Peparda sama Porda. Ya itu. Kalau Peparda kan untuk yang difabel. Nah, nanti biasanya kalau yang mendapat medali emas gitu, nanti itu diikutkan di tingkat daerah, pelatihan daerah, namanya Pelada. Nah, itu nanti kita latihan bareng untuk persiapan event namanya Peparnas. Peparnas itu untuk yang nasional. Iya. Oh berarti setelah Peparnas baru ASEAN gitu ya? Iya, jadi melalui saring menyaring. Saring menyaring menjadi satu. Oke. Ya Allah, jadi memang perjalanannya enggak ini ya. Berarti udah berapa tahun tuh dirimu di ini? Dari 2015. 15 sampai 22 tuh berapa ya? 7 tahunan ya? Iya, kurang lebih. Masya Allah. Itu tuh lama banget, proses yang lama loh untuk pembentukan. Dan saya juga sempat berhenti total juga. Itu 2 tahun. Dan saya aktif 2018. 17-18 lah. Oh, kenapa kok pernah berhenti tuh? Kurang informasi pertama sih. Saya tempat daerah kan jauh dari ini kan dari kantor. NPC. Jadi kayak kurang informasi gitu. Soalnya dulu belum ada grup WA ya. Belum ada. Kalau dulu masih apa? SMS. Masih SMS. Berarti kabari, kamu berangkat ini ya? Iya benar. Ya Allah. Oh gitu. Tapi soalnya dulu ini sih kita pernah satu atap ya dulu ya. Iya benar. Pernah satu atap. Jadi dia kemana-mana bawanya ini ya. Apa namanya? Raket. Dulu kan sekolahnya di mana? Smapta. Dulu Smapta. Jadi dia kalau ke sekolah bawanya raket. Aku pikir dia tuh ikut apa, atlet atau apa? Aku kira kan. Iya. Gitu. Oh. Dulu pun sempat ini sih, bukan diejek sih, kayak ditegur guru. Kenapa nggak pernah masuk di kelas saya gitu kan? Setiap kelas saya kok izin gitu. Karena saya juga untuk ikut event-event gitu nggak melalui sekolah. Jadi saya pribadi gitu loh. Oh, jadi di luar sekolah gitu ya eventnya? Di luar sekolah. Terus sempat nggak diajak sih, cuma tadi ditegur kok nggak pernah ikut gini. Saya yang jelasin, tapi dia juga nggak percaya. Saya nggak melalui sekolah kan untuk ikut. Tapi ada surat dispennya nggak? Ada, tapi kan dispen cuman buat event tok. Oh, untuk latihan nggak ada? Untuk latihan nggak ada. Oh, berarti kamu latihannya juga di jam sekolah juga ya? Iya, di jam sekolah. Oh, bagus. Oh gitu. Ya, berarti kalau pas latihan kamu nggak ada nggak ada surat izinnya ke sekolah berarti? Untuk pas saya nggak ada sih. Itu terus mungkin saya buat pengalaman ya, untuk setelahnya dikasih kasih izin biar nggak diuring-uring guru ya. Terus juga sempat ngomong, nilaimu itu jelek sendiri loh gitu. Begitu tahu saya alhamdulillah berprestasi kan, terus wah selamat ya alhamdulillah. Langsung ya. Nilainya pun langsung dinaikkan. Emang kalau prestasi itu enak banget. Udah dapet muka di guru nilainya auto tambah ya. Oh, berarti tapi dulu ujian nasionalnya juga bagus nilainya? Ujian nasional kemarin nggak ada sih, saya kan lulusan corona ya. Aduh, berarti nilainya rapot. Iya, nilainya rapot. Kalau atlet tuh nggak ada ini ya,
nggak ke nilai ya? Maksudnya atau ada masih tetap pakai nilai rapor dan sebagainya? Masih pakai sih. Masih pakai. Kalau minimal di itu kan misalnya kita ada nilai rapor rata-rata nilainya itu ada nggak yang untuk masuk atletnya itu sendiri? Enggak sih, soalnya enggak ada. Oh, nggak ada. Jadi benar-benar pure ini ya, prestasi di olahraga itu sendiri. Tapi seneng ya masuk ke situ? Alhamdulillah sih, seneng banget. Kemarin tuh aku lihat di Kodarullahnya kan lewat di timelineku, di timeline Instagram. Loh, kok aku kayak kenal sih ini? Tak buka, oh ternyata ada berita. Masya Allah sekali. Jadi kemarin teman-teman Konita ini diarak ya melewati alun-alun Kulon Progo tuh. Yang ngarak siapa sih itu? NPC juga? Iya, teman-teman NPC. Oh gitu. Kulon Progo itu. Iya, Masya Allah aku lihat Gak nyangka juga sih. diantar sampai rumah ya? Iya, itu sampai rumah. Di rumah sampai dibuatin selamatan kayak gitu. Masya Allah. Aku lihat di postingan, ya Allah, aku rasanya tuh kayak ikut merinding gitu loh. Ada dari orang Kulon Progo yang berprestasi, aduh sampai berbelit-belit, dari Kulon Progo berprestasi kejuaraan internasional, medali emas lagi. Siapa yang nggak menyangka? Insya Allah ada kuncinya nggak buat kamu dapat di medali itu? Maksudnya apa kamu tahajud? Atau pastinya apa, berserah diri sih sama Allah, yakinkan aja sama Allah. Yakin sama Allah. Sama pasti usaha sertai doa. Masya Allah. Ada itu orang tua ya. Kalau misalnya mau tanding gitu, ada ini nggak sih kayak karantina dulu nggak sih? Soalnya kan kayaknya beberapa ada yang kayak karantina ada gitu sih, ya. Ada karantina. Untuk yang event ASEAN kemarin. ASEAN. Ada. Berapa bulan itu karantinanya? Itu saya kurang lebih 3 bulan sih di sana. Kita udah benar-benar total nggak boleh pulang. Selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu. Berarti pas kemarin di Solo ya? Iya, di Solo. Oh, kemarin di Solo itu berarti di sana 3 bulan ya? Atau di mana karantinanya? Kalau karantina itu 3 bulan itu udah full, nggak boleh pulang. Tapi sebelumnya udah di sana juga sih. Oh, berarti di sana malah lebih ini ya? Lebih awal. Lebih awal ya? Kalau yang di karantina itu sama negara lain atau cuma Indonesia sendiri? Untuk selama karantina 3 bulan sebelumnya itu untuk Indonesia sendiri. Kan untuk negara lain kedatangan itu kalau nggak salah itu hamin seminggu sebelum pertandingan. Oh, kalau nggak mereka 3 hari. Berarti mereka nggak PCR dan sebagainya atau PCR? PCR, tetap PCR tapi sebenarnya di bandara. Oh gitu. Tapi ada nggak yang kelolosan malah? Ada. Oh, ada positif gitu? Iya, dan akhirnya dia nggak dapat main. Aduh. Gitu. Padahal udah dari ini ya, udah dari luar negeri jauh. Kalau Indonesia mah, maksudnya nggak begitu untuk ininya ya. Benar. Masya Allah. Kalau ini berapa negara yang di situ? Kemarin tandingnya? Kalau nggak salah 11 negara sih. Kalau nggak salah. 11 negara. Berarti yang ASEAN itu kemarin ganda putri? Iya, ganda putri. Ganda putri. Itu orang mana juga? Untuk yang ganda putri? Yang partner saya? Partner saya itu dari Bandung. Oh, dari Bandung. Iya. Terus kalian latihannya? Kami juga nggak menyangka kan bakal digandakan. Kita itu cuman nggak pernah latihan lah, ibaratnya nggak pernah main ini bareng. Orang nggak pernah latihan aja bisa dapat emas ya. Gimana kalau latihan terus? Sama sekali belum pernah kita main bareng ganda, itu belum pernah. Tapi ketemunya pas ini karantina itu? Selama latihan kita latihan bareng biasa, tapi kan untuk keputusan kamu main ganda kan hamin 1 pertandingan kalau nggak salah. Kalau nggak malah hamin 2 teman-teman. Dan kita belum pernah sih partner gitu. Oh gitu. Jadi kalau latihan memang di 2-2. Untuk latihan kita tetap jadi 1, tapi kan kita fokus main tunggal kan. Jadi kita latihan permainan tunggal gitu. Padahal itu tuh harus bangun chemistry juga ya kalau misalnya ganda gitu ya. Iya, benar. Tapi ya alhamdulillahnya langsung jadi ya ganda. Oh gitu. Luar biasa. Tapi ada beberapa juga yang
Tunggal, tetap tunggal gitu ya? Ada. Ada. Oh, kukira kalau misalnya yang ganda, yang tunggal itu tuh memang dia sudah didoktrin untuk kamu spesialis ganda ya, kamu spesialis tunggal. Kukira udah digituin dari awal gitu loh. Karena mungkin saya pribadi juga baru pertama kali ya untuk ikut di event internasional. Jadi belum ada kesepakatan yang resmi untuk kamu main ganda, ganda belum ada. Tapi mungkin untuk semisal saya masih dikehendaki untuk ikut di event internasional selanjutnya, mungkin ya masih dengan partner yang sama. Oh, tuh. Berarti kayak ini ya, kayak Minion itu kan juga mereka sama terus kan kayaknya. Cuma kemarin beberapa kayaknya karena siapa yang cedera itu, Kevin atau siapa? Markus. Oh, Markus. Nah, itu kayaknya cedera terus sama Bapak Hasan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kayak mereka tetap partnernya itu terus gitu ya? Setahu saya iya sih. Kecuali mungkin faktor tertentu, mungkin dia nggak partnernya atau apa, ada yang nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kayak cedera atau apa kayak gitu ya. Tapi pernah nggak kamu sendiri cedera gitu pas latihan atau pas main di pertandingan gitu? Pernah sih, kemarin di ini event APG ini, Asian Para Games kemarin, itu juga pertama kali sih saya sampai cedera gitu. Oh, cederanya apa itu? Kemarin sih di lutut. Oh, kayak sejenis kram gitu atau gimana? Iya. Oh, itu pas main cederanya? Pas main, jadi mungkin rada kesleo gitu ya. Oh, itu terus salah jalan, posisi. Salah posisi. Oh, terus gimana itu? Langsung disemprot? Enggak sih, masih tahan lah, masih kuat lah. Ya ampun, setelah cedera aja juara 1 ya. Terus habis permainan baru ditangani. Oh gitu. Tapi itu sakit banget ya? Iya sih. Benar-benar kaku gitu ya, kayak kram. Tapi di lutut ya itu ya? Iya, di lutut. Berarti itu baru pertama kali cedera pas pertandingan ya? Pas parah-parahnya juga baru pertama kali itu sih. Tapi itu pas di masuk finalnya atau di ininya? Belum, baru di seperempat. Oh gitu. Kalau bulu tangkis tuh mainnya polanya apa? Pola ketemu atau sistem gugur? Setengah kompetisi. Oh, setengah kompetisi. Berarti kayak volley gitu tapi juga? Tapi nggak tergantung event sih. Kalau untuk di Para Games kemarin kita setengah kompetisi. Tuh. Kalau misalnya kayak dirimu dan teman-teman NPC lainnya, kalau pertandingan itu sering nggak sih, 1 tahun berapa minimal yang sejauh ini diikuti? Untuk event itu minimal tuh biasanya 2 tahun sekali. Oh, untuk event 2 tahun sekali? Iya, kalau untuk setahun sekali sih belum pernah sepertinya. Kalau selama saya berkecimpung di NPC itu minimal tuh 2 tahun sekali. Oh, itu. Tapi apa aja? Kalau di bulu tangkis itu sendiri apa aja tingkatannya? Tingkat daerah, nasional, sama internasional. Kalau ininya apa namanya, lombanya lombanya itu kalau misalnya kan, kalau aku lihat kayak ada jarum, ada apa dan sebagainya, itu tuh ikut ke situ juga nggak? Ada nggak yang kesempatan untuk yang difabel gitu loh masuk ke situ? Kalau kayak PB Jarum gitu ya kan, itu lebih ke normal ya. Untuk kemarin tapi PB Jarum juga sempat membantu sih untuk event internasional kemarin, belum lama di Among Roko. Setelah event APG, nah itu langsung ada event Indonesia Open. Nah itu kita dibantu oleh PB Jarum Foundation. Oh, jadi sekarang sudah mulai dia ke yang difabel juga ya? Itu baru pertama kali, saya juga kurang tahu. Saya juga pertama kali ikut untuk di event internasional. Saya tahu saya itu PB Jarum pertama kali juga sih ikut. Dan itu juga dibawa oleh BWF. BWF? Iya. Masya Allah. BWF itu udah standar yang normal internasional itu. Kalau tahun ini berapa kali tanding? Yang nggak cuma yang ASEAN ya, maksudnya yang mungkin tingkat nasional atau tingkat daerah gitu, berapa kali main? Kemarin dari tingkat ASEAN, kemudian internasional Indonesia Open, kemudian Peparda.
Jadi ada 3 event yang saya ikuti dalam 1 tahun ini. Masya Allah, Perparda juga emas. Alhamdulillah. ini emasnya emas asli nggak sih kalau medali tuh? Ya, cuman simbol sih, buat simbol. Oh, kukira kalau misalnya dia internasional emang benar-benar emas asli bisa dijual. Kalau asli nggak tak bawa pulang. Oh gitu. Tapi kamu bawa pulang kan? Bawa buat pajangan. Betul. Itu tuh kayak kalau sesuatu wis tuwa gitu. Iya. Ya Allah, tuh putu. Mbahmu ki mbiyen pernah menang gitu. Buat cerita ya. Buat cerita betul. Oh, berarti bukan emas beneran ya itu ya? Bukan. Oh, kukira kalau ada atlet-atlet foto terus gigit itunya apa namanya? Gigit medalinya itu tuh emas beneran gitu. Buat simbol sih, tapi dari simbol itu kan udah ada suatu kebanggaan. Iya, kan? betul sih. Kalau aku jadi dapat perunggu aja udah bersyukur banget. Masya Allah. Jadi 3 ya setahun ini ya. Iya, yang saya ikuti 3 event. Capek nggak sih ke situ? Kalau dibilang capek ya capek, tapi ya masa iya mau nyerah. Iya. Motivasi banget ini, aduh tertampar. Oh iya bener sih, Masya Allah. Jadi teman-teman, kita narasumber hari ini bukan teman ya, teman diskusi ngobrol hari ini luar biasa banget. Beliau ini difabel tapi semangat untuk terus menjadi yang terbaik itu nggak pernah berhenti gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Anu dong kasih sebuah motivasi buat teman-teman semuanya yang nonton di sini untuk semangat, mungkin khususnya untuk yang difabel atau yang kita yang mager-mageran kayak gitu. Yo, kalau motivasi buat aku sendiri dulu ya. Capek boleh, menyerah jangan. Masya Allah, capek boleh, menyerah jangan. Jangan pernah takut gagal, terus mencoba. Masya Allah, jangan pernah takut gagal. Kalau ini apa namanya, kalau orang-orang pernah nggak sih ada yang sambat sama dirimu kayak aku kayaknya pengen nyerah aja deh kayak gini, aku misalnya kalau orang yang beda kan biasanya sering dapat diskriminasi gitu ya, sering beda-bedakan. Itu pernah nggak ada yang curhat ke kamu kayak gitu? Alhamdulillah belum sih, tapi cuman ya ngeluh rasa capek ada. Tapi kalau untuk mungkin menyerah tuh enggak ada. Enggak, alhamdulillah. Saya kita saling mensupport gitu. Kita saling merangkul kan, kita udah menganggap kita tuh keluarga. Masya Allah, jadi punya keluarga kedua dari orang tua. Masya Allah, terima kasih Qonita, luar biasa sekali hari ini, dapat ilmu yang banyak, dapat motivasi yang banyak juga untuk teman-teman semuanya. Pokoknya jangan lupa untuk terus menjadi baik kayak gitu ya. Iya. Apa tadi katanya, capek boleh, menyerah jangan gitu ya. Khususnya untuk kita yang normal, yang selalu bisa kemana-mana dengan biasa aja kayak gitu, kita nggak boleh mager ya teman-teman ya. Apalagi pemuda, pelajar kayak gitu, ingat ya, nggak boleh mager. Gitu, soalnya kalau mager juga badan tuh sakit semua. Iya benar. Masya Allah. Oke, terima kasih Qonita hari ini udah berkenan datang ke podcastnya Kaktus Jendela. Sama-sama. Ya, jangan lupa ya teman-teman semuanya untuk like, komen, dan share. Subscribe juga. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi dari kami. Dan jangan lupa komen siapa yang kalian requestkan ya untuk datang ke sini untuk ngobrol bareng kita. Terima kasih. See you. Selamat datang lagi di channel kami selanjutnya.